Cara menanam cabai dalam polybag. Cabai merupakan salah satu komoditas pertanian yang harganya sangat berfluktuasi. Apalagi menjelang hari-hari besar seperti Lebaran, harga cabai pasti melonjak tinggi. Hal ini yang memancing orang untuk menanam cabai, baik untuk dijual maupun sekedar untuk persediaan sendiri. Sayangnya bagi yang tinggal di perkotaan, ketersediaan lahan untuk bercocok tanam sangat terbatas. Namun hal ini bisa disiasati dengan menanam cabai dalam pot atau polybag. Cara menanam cabai dalam pot atau polybag cukup mudah dilakukan. Menanam cabai bisa dilakukan baik di dataran tinggi maupun dataran rendah. Secara umum, menanam cabai bisa dilakukan pada ketinggian 0 hingga 200 meter di atas permukaan laut. Suhu optimal bagi tanaman cabai ada pada kisaran 24 hingga 27 derajat Celcius. Namun masih bisa tahan terhadap suhu yang lebih dari itu. Sifat tersebut tergantung dari jenis varietas cabai. Salah satu jenis cabai yang cocok untuk ditanam di perkarangan adalah cabai keriting. Jenis ini relatif lebih tahan terhadap iklim tropis dan rasanya pedas, banyak disukai di pasaran. Berikut ini beberapa cara menanam cabai keriting dalam polybag. Pemilihan benih. Di pasaran banyak macam varietas cabai keriting, mulai dari hibrida hingga varietas lokal. Cara menanam cabai lokal dan hibrida tidak mempunyai perbedaan yang berarti. Hanya saja beberapa cabai hibrida dianjurkan dirawat dengan produk-produk obat-obatan tertentu. Varietas hibrida banyak didatangkan dari Taiwan dan Thailand, sedangkan varietas lokal banyak ditanam di Rembang, Kudus hingga Tanah Karo, Sumatera Utara. Saat ini terdapat varietas lokal hasil seleksi, produktivitasnya pun lebih baik daripada varietas lokal tanpa seleksi. Benihnya dijual dalam kemasan kaleng seperti tampar yang diproduksi Sangyang Sri. Dari segi teknis, cara menanam cabai keriting lokal lebih sederhana dan anti ribet dibanding cara menanam cabai hibrida. Cabai lokal lebih adaptif dengan kondisi lingkungan dibanding cabai hibrida. Hanya saja produktivitasnya masih kalah dari hibrida. Penyemaian benih. Cara menanam cabai dalam polybag sebaiknya tidak langsung dilakukan dari benih atau biji. Pertama-tama, benih cabai harus disemaikan terlebih dahulu. Proses penyemaian ini gunanya untuk menyeleksi pertumbuhan benih, memisahkan benih yang tumbuhnya kerdil, cacat, atau berpenyakit. Selain itu juga untuk menunggu kesiapan bibit sampai cukup tahan ditanam di tempat yang lebih besar. Tempat persemaian bisa berupa polybag ukuran kecil yaitu 8 x 9 cm, daun pisang, bagi atau tray, persemaian, atau petakan tanah. Cara yang paling ekonomis adalah dengan menyiapkan petakan tanah untuk media persemaian. Buat petakan tanah dengan ukuran secukupnya, campurkan kompos dengan tanah lalu aduk hingga rata. Butiran tanah dibuat sehalus mungkin agar perakaran bisa menembusnya dengan mudah. Buat ketebalan petakan tersebut 5 hingga 10 cm, di atasnya buat larikan dengan jarak 10 cm. Masukkan benih cabai dalam larikan dengan jarak 7,5 cm, kemudian siram untuk membasahi tanah dan tutup dengan abu atau tanah. Setelah itu, tutup dengan karung goni basah selama 3 hingga 4 hari, pertahankan agar karung goni tetap basah. Pada hari keempat akan muncul bibit dari permukaan tanah, kemudian buka karung goni. Sebaiknya petakan ditudungi dengan plastik transparan untuk melindungi bibit cabai yang masih kecil dari panas berlebih dan siraman air hujan langsung. Tanaman cabai siap dipindahkan ke polybag besar setelah berumur 3 hingga 4 minggu atau tanaman telah mempunyai 3 hingga 4 helai daun.
Penyiapan media tanam. Pilih polybag yang berukuran di atas 30 cm agar media tanam cukup kuat menopang pertumbuhan tanaman cabai yang rimbun. Selain polybag, bisa juga digunakan pot dari jenis plastik, semen, tanah, atau keramik. Atau bisa juga menggunakan wadah-wadah bekas yang tidak terpakai lagi, beri lubang pada dasar wadah untuk saluran drainase. Cara menanam cabai dalam polybag bisa menggunakan media tanam dari campuran tanah, kompos, pupuk kandang, sekam padi, arang sekam, dan lain-lainnya. Beberapa contoh komposisi media tanam diantaranya adalah campuran tanah dengan kompos dengan komposisi 2:1, campuran tanah, pupuk kandang, dan arang sekam dengan komposisi 1:1:1, campuran tanah dan pupuk kandang dengan komposisi 2:1. Apabila menggunakan pupuk kandang, sebaiknya pilih pupuk yang telah matang. Buat media tanam sehalus mungkin dengan cara mengayaknya. Campurkan sekitar 3 sendok NPK dalam setiap polybag. Aduk hingga campuran tersebut benar-benar rata. Lapisi bagian dalam polybag dengan sabut kelapa, pecahan genteng, atau pecahan styrofoam. Gunanya agar air tidak menggenangi daerah perakaran tanaman. Pemindahan bibit. Setelah bibit tanaman dan media tanah siap, pindahkan bibit tanaman cabai dari tempat persemaian ke dalam polybag. Lakukan pekerjaan ini saat pagi hari atau sore hari, di mana matahari tidak terlalu terik untuk menghindari stres pada tanaman. Lakukan pemindahan bibit dengan hati-hati, jangan sampai terjadi kerusakan pada perakaran tanaman. Buat lubang tanam pada polybag sedalam 5 hingga 7 cm. Apabila persemaian dilakukan di atas polybag atau daun pisang, copot polybag dan daun pisang, lalu masukkan seluruh tanah dalam tempat persemaian ke dalam lubang tanah. Apabila persemaian dilakukan di atas petak tanah atau tray, pindahkan dengan tanah yang menempel pada perakaran dan masukkan ke dalam lubang tanah. Pemeliharaan dan perawatan. Pemupukan. Berikan pemupukan tambahan dengan dosis 1 sendok makan NPK per polybag setiap bulannya. Atau apabila ingin menanam cabai secara organik, sebagai gantinya, semprotkan pupuk organik cair pada masa pertumbuhan daun dan pertumbuhan buah. Tambahkan 1 kepal kompos atau pupuk kandang kambing pada saat tanaman mau berbuah. Penyiraman. Tanaman cabai sebaiknya disiram sekurang-kurangnya 3 hari sekali. Apabila matahari bersinar terik, siram tanaman setiap hari. Pengajiran. Setelah tanaman cabai tumbuh sekitar 20 cm, berikan ajir bangun. Ajir ini berguna untuk menopang tanaman agar berdiri tegak. Perompesan. Tunas-tunas muda yang tumbuh di ketiak daun sebaiknya dihilangkan atau dirompes. Perompesan dimulai pada hari ke-20 setelah tanam. Perompesan biasanya dilakukan 3 kali hingga terbentuknya cabang. Gunanya agar tanaman tidak tumbuh ke samping ketika batang belum terlalu kuat menopang. Hama dan penyakit. Penggunaan pestisida sebaiknya hanya dilakukan apabila tanaman terlihat terserang hama atau sakit. Apabila terlihat ada hama putih, semprot dengan pestisida. Bila terlihat ada bakal ulat, semprot dengan insektisida secukupnya. Kalau terlihat jamur, gunakan fungisida. Untuk bercocok tanam cabai organik, gunakan pestisida alami. Pemanenan. Umur cabai dari mulai tanam hingga panen bervariasi tergantung jenis varietas dan lingkungan. Masa panen terbaik adalah saat buah belum sepenuhnya berwarna merah, masih ada garis hijau. Buah seperti ini sudah masuk bobot yang optimal
dan buah cabai masih bisa tahan 2 hingga 3 hari sebelum terjual oleh pedagang di pasar. Waktu panen sebaiknya dilakukan pada pagi hari setelah embun kering. Hindari waktu panen pada malam dan siang hari. Cara menanam cabai ini cocok diterapkan pada pertanian skala kecil atau lahan pekarangan. Bisa diterapkan juga untuk pertanian vertikultur atau urban farming. Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami.